Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam doa kami pagi hari ini, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan dan kami alami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kami bangun kembali di pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dan tolonglah kami, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus, pernah berjalan di atas air. Pada waktu subuh, ketika murid-murid sedang di dalam perahu di tengah danau, datanglah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid mengira yang datang adalah hantu, padahal itu adalah Tuhan. Lalu Petrus berkata, "Kalau benar itu Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus pun menyuruh Petrus berjalan di atas air. Petrus pun keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi ketika ia melihat gelombang dan merasakan angin, maka menjadi takutlah ia. Lalu Petrus mulai tenggelam. Tapi kemudian Tuhan Yesus memegang tangannya dan menolongnya. Ketika melangkah dengan iman, Petrus tidak tenggelam. Tetapi ketika matanya mulai melihat situasi sekelilingnya, imannya mulai hilang. Kepercayaannya kepada Tuhan menjadi lenyap. Lalu ia pun tidak lagi bisa berjalan di atas air, melainkan tenggelam. Kisah ini tidak terdapat dalam perikop ini. Tapi mari kita mengerti kesamaannya, bahwa ketika kita melangkah dengan iman, maka kita pasti akan berkemenangan. Sama halnya dengan pesan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini, kalau kita melangkah dalam hidup ini dengan memakai mata jasmani kita, maka kita akan tenggelam dalam arus gelombang dunia ini. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, maka kita akan bisa berjalan dan mengatasi segala gelombang dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hal ini berarti, saudara, bahwa dalam menjalani kehidupan di bumi ini, kita tidak boleh bersandar kepada pikiran jasmani kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang dapat dilihat oleh mata kita. Tapi sebaliknya, kita melangkah dengan iman. Kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, bukan tuntunan kedagingan kita. 2 Korintus pasal 5 berbicara tentang kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, yaitu hidup yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang terlihat oleh mata kita. Meskipun keadaan hidup yang ada menekan dan membebani kita, tapi kita tidak terpengaruh
dan tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa. Sebaliknya kita terus melangkah dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya Rasul Paulus melangkah dengan mengandalkan mata jasmani dan perasaan hatinya, dia pasti sudah menyerah. Ada begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang ia alami karena imannya. Namun saudara, inilah yang perlu kita pahami dari pesan dalam ayat-ayat ini. Tuhan menghendaki kita untuk melangkah bukan dengan melihat, tapi dengan iman percaya kepada Tuhan. Apa yang kita lihat bisa melemahkan, tapi bila kita bersandar kepada Tuhan, bila mata rohani kita berfokus kepada Tuhan, apapun situasi tidak akan membuat kita menjadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 5 ayat 25 tertulis, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat ini mempunyai hubungan dengan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup oleh roh berhubungan dengan hidup karena percaya. Orang yang beriman, hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin dengan kedagingan, bukan dipimpin dengan pikiran dan pengertiannya sendiri. Mari saudara, kalau selama ini kita terlalu sering dipengaruhi oleh panca indera jasmani kita, berubahlah dan mulailah untuk melangkah dalam hidup ini, bukan dengan melihat secara jasmani, tapi melangkah dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Situasi dan keadaan hari-hari ini seolah mencoba melemahkan iman kita. Tapi kita tidak boleh lemah, dan kita tidak akan lemah, serta kita tidak akan kehilangan iman kita, saudara. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Tuhan yang baik akan menolong dan memberikan pimpinannya dalam hidup kita, asalkan kita mau mendengar dan mentaati kehendaknya. Sabarlah selalu dan setialah kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam sukacita karena iman dan keselamatan dari Tuhan. Jangan lagi andalkan mata jasmani kita. Jangan andalkan perasaan kedagingan kita. Tapi mari melangkah. Mari jalani hidup ini dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau kami hidup sampai saat ini, itu semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, melainkan karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa hidup kami ini harus kami jalani dengan iman percaya, bukan dengan mata jasmani kami atau perasaan-perasaan dari tubuh kedagingan kami. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kuatkanlah kami semua, supaya dalam segala situasi dan keadaan yang ada hari-hari ini, kami tetap melangkah dalam sukacita. Kami tetap melangkah dalam iman yang benar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami dan kegiatan yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pendengar di antara kami yang mengalami sakit, yang sedang mengalami persoalan dan berbagai masalah dalam kehidupan. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu. Jamahlah, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa, dan bukakanlah pintu bagi yang sedang mengalami persoalan.
berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.